Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ketutup masker kali ya, jadi nggak suka kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, wabil khusus pengurus masjid Husnul Khatimah yang insya Allah semua kita yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita masih banyak diberi nikmat. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah senantiasa berkenan melimpahkan, mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Dengan semua kenikmatan itu kita dapat tunaikan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya, dan kita akan mendapatkan ridhonya sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, ibu, barangkali masih layak kalau kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang minal aidin wal faizin, orang yang kembali dan mendapatkan kemenangan. Idul Fitri ini sebelum saya lanjutkan ke materi, artinya kan kembali kepada fitrah. Idul Fitri kembali ke fitrah. Fitrah yang mana? Fitrah kepada aslinya manusia, fitrahnya manusia. Manusia itu aslinya tidak punya dosa. Jadi kalau kita kembali ke fitrah artinya kembali kepada yang tidak punya dosa. Nah, di Idul Fitri ini kita kembali tidak punya dosa. Kata Nabi, kayauma waladathu ummuh, bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya yang tidak punya dosa. Kenapa? Karena kemarin di bulan Ramadan dibersihkan dosa-dosa. Nah, insya Allah kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Entah yang 15 hari ini udah ada atau belum dosanya, belum tahu saya ini. Mudah-mudahan belum ya, jangan, mudah-mudahan kita pertahankan insyaallah. Kemudian dalam kondisi seperti ini alhamdulillah kita masih bisa beribadah seperti biasa di masjid, maksudnya bukan hanya di rumah tapi bisa di masjid. Kita bersilaturahim walaupun tanpa salam. Ini kan gak ada salaman ini. Ya. Semuanya keadaan seperti ini bukan hanya di masyarakat kita, di seluruh dunia ini. Sampai di Masjidil Haram juga seperti ini keadaannya. Nah, ini harus kita hadapi. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bisa menghadapi apapun keadaan, tapi kita tetap masih bisa ibadah insya Allah. Amin. Sesuai dengan materi yang tadi telah disampaikan judulnya, ciri orang bertakwa. Ciri itu sebetulnya kan simbol. Simbol orang pergi haji, pakai peci haji. Tapi bukan berarti orang setiap pakai haji atau peci haji itu berarti haji, belum tentu. Tetapi dia merupakan simbol aja. Bukan berarti orang yang tidak pakai peci haji tidak haji. Itu cuma simbol, ciri. Makanya ciri itu ada yang cuma kamuflase. Orang setiap pakai peci, pakai baju koko begini, pakai kain, berarti itu orang Islam, belum tentu. Di masyarakat kita banyak orang yang bukan orang Islam tapi dia
pakai seperti kita, pakai baju koko, pakai kain. Oleh karena itu, ciri yang dimaksud di sini adalah ciri yang datang dari dalam. Datang dari dalam, cirinya kelihatan di luar. Seperti ini contohnya. Ini mikrofon berfungsi mengeluarkan suara kalau ada strum. Strum itu tidak kelihatan, nggak nampak. Dia kelihatan dari indikasinya aja. Seperti penyakit, kita kalau ke dokter kan diperiksa. Dideteksi, oh penyakitnya ini. Nah, manusia itu bertakwa juga punya ciri. Cirinya di mana? Cirinya di dalam surat Al-Imran ayat 134. Allah ini yang mengatakan, ya, berarti pasti benar. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ada 3 ciri orang bertakwa. Makanya ini cirinya ini datang dari dalam. Itu kalau yang di luar namanya kamuflase kan. Entah itu pakaian, entah itu pembicaraan. Kita bisa aja menjumpai ada orang berbicara manis, bicara enak, padahal di dalam hatinya nggak bagus. Dalam sebuah keterangan dari Nabi, beliau mengatakan manusia itu kayak bejana. Bagaimana rembesannya, itulah isinya. Ada bejana, itu rembesannya cuka, berarti isinya cuka. Jadi yang keluar itu dari yang di dalam, apa yang keadaan di dalam. Kalau rembesannya air, berarti isinya air. Kalau rembesannya minyak tanah, berarti isinya minyak tanah. Nah, kemudian kembali kepada di sini yang dibilang ciri ada 3 macam itu ciri orang bertakwa. Yang pertama, yunfiquna, orang yang menafkahkan hartanya. Harta di sini bukan sekedar duit, ya. Kita kalau nyebut harta itu langsung ke duit, padahal harta itu macam-macam. Makanya ada harta kekayaan jiwa, ada harta kekayaan kesehatan, ketentraman, ya, dan lain sebagainya. Jadi dikhususkan yaitu yunfiquna, menafkahkan hartanya. Orang itu menafkahkan harta kadang-kadang semaunya dia gitu. Makanya kadang-kadang ada orang menafkahkan hartanya kalau lagi senang aja. Kalau lagi luas, kalau lagi ada. Kalau lagi sempit, kalau lagi kekurangan dia nggak mau mengeluarkan. Tapi yang di sini dimaksud ciri orang bertakwa adalah apabila dia menafkahkan hartanya bis-sarra'i wad-dharra'i, dalam keadaan sempit dan keadaan lapang. Kita itu kalau mengeluarkan infak, mengeluarkan nafkah, kalau lagi punya itu biasa. Oh, dia itu murah sekali. Kenapa? Karena habis dapat gusuran. Karena habis dapat rezeki nomplok. Biasa itu. Dia ngasih berapapun orang gak heran. Tapi kalau orang menafkahkan hartanya pada saat lagi susah, nah ini yang luar biasa. Nah ini yang dalam keadaan seperti ini yang dipuji oleh Allah. Makanya ada satu kejadian, satu peristiwa zaman dulu ini. Ada orang menyumbang, menafkahkan juga maksudnya, menyumbang 1 bata untuk bangun masjid. Itu dia dijanjikan oleh Allah istana di surga. Tapi ada orang menyumbang membangun 1 masjid full, penuh,
itu mendapatkan istana yang sama. Kenapa? Karena orang yang menyumbang batu satu bata itu orang miskin, sedangkan masjid penuh itu adalah orang kaya. Pada saat kita lagi susah itu merupakan kayak apa gitu ujiannya dari dalam. Masih maukah menafkahkan hartanya dalam keadaan susah? Makanya ada istilah, kadang-kadang ada orang bilang gini, nanti saya bersedekah kalau sudah kaya. Saya nyumbang kalau sudah kaya. Ini kalau ada orang berprinsip begini, ini akhirnya nyumbang kaya, nyumbang tidak, kaya enggak. Kenapa? Karena kaya itu kan nggak bisa ditentukan. Ada orang punya duit 100 miliar kaya, ada orang punya 1 juta kaya. Ada orang punya sekian triliun belum kaya juga. Makanya masih mencari-cari yang tidak benar dengan cara yang tidak benar. Makanya di sini yang dimaksud orang yang bertakwa, kalau dia masih mau menafkahkan hartanya di jalan Allah pada saat baik dia saat lagi lapang maupun lagi sempit. Lagi miskin masih bersedekah, kaya apalagi. Nggak tahu di sini masjid apa namanya? Husnul Khotimah di sini. Kalau hari Jumat ini mulai kemarin mulai ada Corolla ya. Corona. Mulai ada pandemi ini ya. Apakah hasil kotak masjid kalau hari Jumat menurun atau tidak? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas ya, yang jelas itu merupakan ujian. Ada orang kalau lagi musim begini bersedekahnya sedikit aja. Kalau lagi musim ini banyak gitu. Jadi kita ini dalam kehidupan sekarang ini menjadikan ciri ketakwaan kita kalau kita menafkahkan harta kita dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Lagi banyak atau lagi sedikit. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini ciri yang pertama bisa ada di dalam diri kita, insya Allah mudah-mudahan. Yang kedua, wal qadhimin al ghaid, yang bisa menahan marah, menahan amarah. Manusia itu memang punya emosi, punya amarah. Siapapun, jangankan kita, semut saja itu diinjek marah. Manusia pun begitu. Tapi manusia dengan akal, dengan imannya, dia dikasih petunjuk oleh Allah, dikasih contoh oleh Nabi untuk bisa mengendalikan marah. Orang yang bertakwa, dia bisa mengendalikan marah. Contoh banyak sekali. Ya, banyak sekali dari Nabi contoh kayak apa beliau itu orang yang sangat bisa mengendalikan marah. Makanya sering-sering diungkap itu supaya menjadikan contoh buat kita, pelajaran buat kita. Bahwa manusia itu bagaimanapun pasti mengalami marah. Marah kepada siapapun. Bahkan Nabi memberikan metode bagaimana mengendalikan marah. Kata beliau, kalau sedang berdiri marah disuruh duduk. Kalau duduk masih juga belum reda disuruh berbaring. Kalau sudah berbaring masih juga belum reda marahnya disuruh ambil air wudu sembahyang. Ini solusinya. Cuman kadang-kadang kita kalau lagi marah suka lupa ini. Kenapa? Karena mungkin tegang, karena mungkin emosi, mungkin gengsi, dan lain sebagainya. Kata Nabi, kalau memang tidak itu ada cara lain dengan mengucapkan a'udzubillah, ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena marah itu adalah al-ghadbanu minasyaiton. Marah itu adalah kerjaan syaiton. Makanya ada istilah orang kita, kalau orang marah itu kesetanan. Kenapa? Karena memang dia mengerjakan kerjaan setan. Kadang-kadang kalap, ya, melakukan apa saja yang tidak biasa dilakukan manusia. Nah, ini orang yang bertakwa, dia pasti bisa mengendalikan amarah. Jadi kata Nabi, orang yang hebat, kalau bahasa kitanya itu orang jagoan,
Orang jagoan itu bukan orang yang kalau berkelahi orang sekali pukul jatuh. Kalau sementara kan yang terkenal di masyarakat kita begitu. Oh, orang itu hebat. Kenapa? Karena sekali setiap berantem, setiap berkelahi, orang dipukul jatuh dan kalah. Oh tidak, kata Nabi, orang yang hebat, orang yang jago itu katanya kalau lagi marah dia bisa kendalikan marahnya. Dia bisa atasi, dia bisa kendalikan, dia bisa tahan. Itu ya orang yang hebat. Itu merupakan salah satu ciri daripada ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, yang mau memaafkan orang lain. Biasanya kita memaafkan orang lain kan kita pilih. Pilih-pilih biasanya. Tapi Nabi tidak. Nabi memaafkan siapapun yang minta maaf sama beliau, beliau maafin. Itu yang pernah kisah terjadi paling barangkali kita semua tahu. Pernah ada orang Arab Badui datang ke masjid. Ya. Kencing di masjid. Para sahabat yang emosian udah mengeluarkan pedang, marah luar biasa. Nabi jangan. Kata Nabi, siram aja pakai air. Kenapa? Kalau waktu itu Nabi biarkan orang itu dibunuh umpamanya yang kencing di masjid. Oh, zaman sekarang apalagi yang kemarin bawa anjing ke masjid. Apa yang kita perlakukan? Tidak diajarkan sama Nabi seperti itu. Makanya kita dianjurkan, dicontohkan oleh beliau menjadi orang yang pemaaf. Padahal di dalam diri kita ada kemampuan untuk melakukan apapun bisa kita lakukan. Apalagi seperti yang saya contohkan tadi. Apapun bisa dilakukan oleh jamaah waktu itu, oleh pengurus masjid, tapi tidak. Nah, Nabi itu memberi contoh banyak sekali. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini, ciri-ciri takwa 3 ini insya Allah ada sama kita. Persoalan berikutnya adalah ketakwaan yang kita sudah raih dengan susah payah di bulan Ramadan kemarin. Kan puasa itu inti tujuannya adalah menjadi orang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Persoalan berikutnya adalah ketakwaan yang sudah ada ini jangan sampai tergerus, jangan sampai terkikis, jangan sampai hilang. Minimal sampai Ramadan besok. Ramadan kemarin kita insya Allah mudah-mudahan berhasil menjadi orang yang bertakwa. Apakah ketakwaan kita bisa sampai ke Ramadan yang akan datang? Belum tentu. Makanya di sini ada upaya, ada usaha biar ketakwaan yang sudah ada jangan sampai sirna. Ada 5. Ini waktunya masih ada ya? Dilanjutkan masih? Masih ya? Jadi ada 5 bagaimana bisa mempertahankan ketakwaan. Kalau ini kita dapat tunaikan, kita laksanakan, insya Allah ketakwaan yang sudah ada, insya Allah tidak terkikis, tidak sirna, tidak habis. Ini kan kita dalam setahun perjalanan 12 bulan. 11 bulan ini kita bagaikan kendaraan. Kita contohkan mobil lah biar gampang. Itu kayak mobil 11 bulan jalan, kemana saja pergi. Ke tempat becek, ke tempat kotor, ke tempat kering, ke tempat basah, ya segala macam lah. Kemana-mana. 11 bulan kita berjalan, kita mundar-mandir, mobil kita kotor. Ada bahkan rusak. Dimasukkan ke tempat cucian otomatik itu. Apa namanya? Auto car washing ya. Car washing yang otomatis itu, kan itu kalau masuk ke situ keluar kinclong. Nah kita itu kira-kira seperti itu. 11 bulan kita ini banyak punya dosa, banyak punya kesalahan dengan siapapun. Kita masuk ke dalam bulan Ramadan, digembleng, ditempa. Kalau bahasa orang Betawinya digebeg. Barangkali paham biarpun bukan orang Betawi ya. Digebeg itu dibersihin yang keras-keras itu apa. Pokoknya dengan cara apapun dilakukan. Setelah keluar dari Ramadan kinclong.
Kayak mobil keluar dari tadi. Ya, atau dari automatic car washing. Bagikan itu, saya ilustrasikan biar gampang kepaham aja, kecerna. Keluar dari bulan Ramadan kayauma waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih kayak mobil tadi kinclong. Kita ini kinclong insyaallah mudah-mudahan. Cuman kekinclongannya kita ini apakah bertahan sampai Ramadan depan? Nggak ada yang tahu. Oleh karena itu kita dikasih petunjuk dengan 5 poin ini insyaallah kita bisa pertahankan. Ada 5. Saya sebutkan dulu 5 ini. Yang pertama al-mu'ahadah. Al-mu'ahadah. Yang kedua al-muraqabah. Yang ketiga al-muhasabah. Yang keempat al-mu'aqabah. Dan yang kelima al-mujahadah. Yang pertama al-mu'ahadah, ingat kepada janji. Supaya ketakwaan kita ini jangan sampai sirna, jangan sampai terkikis, kita harus ingat janji. Kita ini kan semua pernah janji. Sama calon istri dulu kan pernah janji. Jangan kau jatuh mah, sebelum jatuh saya akan tanggapin. Sebelum nikah. Tapi belum begitu nikah jatuh rasain. Kira-kira begitulah biar gampang. Kita ini kan artinya mengingkari janji. Itu orang-orang yang berbuat yang nggak bagus kan sebetulnya sudah janji, cuman melanggar. Janji yang mana? Janji yang kita lakukan, yang kita ucapkan kepada Allah. Sadar tidak sadar, kita ini pernah janji sama Allah. Janji apa? Janji ketauhidan kita hanya kepada Allah. Kapan janji itu diucapkan oleh kita? Sebelum kita lahir di dunia. Dulu, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah lebih dahulu menciptakan roh kita nih. Jadi Allah menciptakan roh itu namanya alam ruh. Jadi alam ruh itu alam waktu Allah menciptakan roh manusia. Jadi anak cucu kita ini yang akan datang, rohnya sudah ada. Makanya kita kawin dengan siapapun, cucu kita bakal datang. Kenapa? Karena memang sudah Allah siapkan rohnya cucu kita. Udah ada itu. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan seluruh roh manusia. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Dikumpulkan. Setelah diciptakan oleh Allah, dikumpulkan, ditanya. Roh itu, semua roh. Termasuk haji rahimah. Kata Allah, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Roh itu semuanya menjawab, bala syahidna, benar kami bersaksi, engkau adalah Tuhan kami. Udah komitmen. Makanya setiap bayi lahir beriman. Anak siapapun dia. Maksudnya orang tuanya pun apapun agamanya gitu. Anaknya itu beriman. Makanya kalau kita perhatikan di dalam agama selain agama Islam itu ada peresmian agama anak oleh orang tua. Tapi Islam kita ini tidak diresmikan agama kita oleh orang tua kita. Siapa yang pernah dibaptis sama bapaknya sama ibunya? Enggak ada. Kita ini tidak diresmikan agama kita oleh orang tua kita. Kenapa? Karena iman yang ada di dalam diri kita ini orisinil. Asli yang dari sana. Dari mana kita tahu Nabi yang ngabarin? Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dia dalam keadaan fitrah. Fitrah maksudnya iman, bertauhid. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi.
kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Majusi itu agama selain agama Samawi. Agama apa ya? Jadi orang tua yang menentukan agama lain. Selain orang tua kalau orang tua tidak mengagamakan anak-anaknya kepada agama lain, itu fitrah. Agama fitrah bertauhid kepada Allah, semua baik. Di dalam keadaan fitrah, agama bertauhid yang pernah berkomitmen. Nah, supaya jangan sampai ketakwaan yang sudah ada ini terkikis atau sirna atau habis tadi, maka kita disuruh ingat-ingat itu. Bagaimana mengingatkannya? Di antaranya kita ingat lagi waktu kita sholat. Kita sedang sholat, habis takbiratul ihram baca doa iftitah itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita tekankan lagi, kita ingat lagi bahwa ini seluruh hidupku, matiku, ibadahku dan salatku adalah karena Allah. Ditambahkan lagi, dipertegas lagi, dikuatkan lagi dengan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu yang pertama, kita ingat muahadah, kita ingat janji kita kepada Allah hanya mentuhankan Allah. Yang kedua, al-muraqabah. Al-muraqabah, merasa selalu dekat kepada Allah. Kenapa bisa meningkatkan, mempertahankan ketakwaan? Karena orang yang merasa dekat kepada Allah sadar bahwa dia selalu diawasi Allah. Kalau kita punya keyakinan kita dekat sama Allah, kan berarti apapun yang kita lakukan kita selalu diawasi, diamati, diperhatikan oleh Allah. Karena kita selalu dipantau Allah, kita tidak berani melanggar perintahnya. Kita akan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Pegawai itu kalau diperhatikan oleh atasannya pasti lebih baik kerjanya. Makanya kalau orang berbuat maksiat itu karena lupa Allah. Maaf, kalau pejabat korupsi itu kan karena dia lupa Allah. Dia merasa tidak diawasi oleh Allah dan tidak diawasi oleh aparat. Orang kalau mau berbuat pelanggaran hukum negara lah biar gampang contohnya. Kalau dia mau melakukan pelanggaran hukum negara, kalau dia tahu bahwa dia diperhatikan Allah, nggak jadi. Maaf, kita mau membohongi istri, kalau kita tahu kita dipantau Allah, nggak jadi. Sama juga dengan istri, nggak berani bohongin suami. Kecuali bohong yang sering kita lakukan. Pak, gimana Pak, Mamah nih pakaiannya, potongannya, oh nggak ada duanya. Nah, itu barangkali bohong basa-basi itu, ya supaya dia nggak marah. Jadi kita ini berbuat kemaksiatan pada saat kita lupa Allah. Tapi kalau kita merasa kita diawasi, diketahui Allah, diperhatikan Allah, kita tidak berani. Siapapun. Ya, yang kedua itu. Ya, sekarang yang ketiga, al-muhasabah. Menghitung-hitung diri, introspeksi. Lebih banyak berbuat salah apa soleh? Berbuat baik atau berbuat yang tidak baik? Salah seorang khalifah, salah seorang sahabat Nabi, ada ungkapan terkenal itu populer, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab, hisablah diri kalian di dunia sebelum kalian di akhirat nanti dihisab. Semuanya kita bakal dihisab ini.
apapun yang diberikan Allah akan dimintakan pertanggungan jawab. Kita ini makanya di dalam diri kita ini semua amanat. Makanya kita tidak boleh memperlakukan apa yang merasa milik kita ini dengan semaunya kita, tidak boleh. Contoh biar gampang. Kan banyak orang mentato badan tuh. Itu nggak boleh. Itu artinya memperlakukan amanat dengan tidak baik. Apapun ini amanah. Jangankan yang tidak nempel, harta, istri, anak, umpamanya. Yang nempel sama kita ini amanah. Mata ini amanah ini. Kita bisa melihat segala itu amanah. Digunakan dalam kebaikan atau keburukan. Nanti ditanya. Makanya pada hari kiamat nanti, orang yang di dunia sering bermaksiat mata, waktu mau dihukum, waktu mau diazab, apa dia bilang? Ya laitani kuntu a'ma. Coba seandainya saya di dunia dulu buta. Kenapa? Karena orang buta tuh nggak maksiat mata. Oh sekarang jangankan sampai buta, baru kelilipan aja udah gelisah. Karena kepengen bisa melihat. Oh nanti malah kita menyesal menjadi orang yang melihat. Karena bermaksiat maksudnya. Yang nggak maksiat bagus, yang buat baca Quran, bersilaturahim dan lain sebagainya. Maaf, sama dengan harta. Orang kaya waktu dimintakan pertanggungan jawab, karena dulu di dunia hartanya digunakan yang tidak baik, mereka mengharapkan coba saya dulu di dunia miskin. Seandainya saya miskin kan saya tidak maksiat dengan modal harta. Tapi di dunia siapa yang mau miskin? Nggak ada. Makanya ada doa minta miskin, nggak pernah dibaca. Nabi saja yang pernah baca. Itu pun nggak diaminkan. Ada satu doa yang tidak dibaca oleh umat Nabi Muhammad. Itu minta miskin. Ini juga saya contohkan saja, bukan saya baca. Nanti Bapak Ibu aminkan, saya yang... Itu ada doa nggak pernah dibaca itu. Kata Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati ma'a zumratil masakin. Ini nggak ada yang baca, kiai manapun nggak ada yang baca. Saya baca mencontohkan saja ini. Ya Allah, hidupkan saya miskin, kata Nabi. Matikan saya miskin, bangkitkan saya bersama orang-orang miskin. Kenapa? Karena kata Nabi, orang miskin itu masuk surga paling dulu. Kenapa? Karena nggak ada beban. Waktu dihisab itu orang miskin lebih cepat. Kayak kita ke swalayan, itu kan di swalayan ada yang ngerinjing, ada yang dorongan. Ya, buat naruh barang. Kira-kira kalau di counter yang bawa dorongan dengan yang rinjing mana lebih dulu keluar? Yang rinjing, apalagi yang nggak bawa apa-apa. Ya ke swalayan cuman lewat aja. Itu kalau yang ke swalayan nggak ngapa-ngapain, nggak belanja. Ya kalau ibarat orang gila. Kenapa? Ketahuan tempat dagang dia masuk nggak ngapa-ngapain keluar lagi. Orang gila ada di akhirat nanti masuk surga itu tanpa hisab bahkan. Oh, orang gila enak di dunia sembahyang nggak melakukan kejahatan juga tidak dihukum seperti yang lain, hanya dilindungi aja dia. Masuk surga duluan. Siapa yang silakan kalau yang ada yang mau. Janganlah nggak nikmat hidup. Kata Nabi ada 2 orang masuk surga tidak dihisab nanti. Maaf, yang pertama orang gila, yang kedua anak bayi yang lahir, yang mati sebelum balik. Bayi meninggal sebelum balik, itu kata Nabi celengan itu, simpenan. Nanti dia masuk surga duluan. Bahkan dia bisa nolong orang tuanya. Nah ini kembali lagi tadi saya kepada muhasabah, muraqabah ya. Kepada muraqabah kita ini selalu diawasi Allah. Yang betul ya, yang ketiga ya, al-muhasabah. Kita dihisab oleh Allah. Apapun yang kita lakukan, semuanya dimintakan pertanggungjawaban. Mata dipakai buat apa?
kesehatan, kepinteran, kegagahan, kecantikan, kegantengan. Semuanya dimintakan pertanggungjawab. La tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Bahkan air seperti ini, maaf, harganya kan enggak seberapa ini. Kan pernah kita nikmati di dunia. Dimintakan pertanggungjawab. Oh, saya disiapkan oleh pengurus Masjid DKM, Ustadz Iqbal. Orang bisa terhambat masuk surga gara-gara yang sepele. Ada orang alim, orang soleh, terhambat masuk surga gara-gara tusuk gigi. Ada orang soleh, ya, orang soleh, dia rupanya jadi tukang gerobak gitu, yang suka ngangkut barang. Kalau sekarang udah ada mobil yang grab car itu ya, apa nih yang buat barang-barang tuh, grab box itu, ya, gobok ya. Nah ini ada, zaman dulu kan masih pakai gerobak itu, pakai kuda. Sekali waktu orang ini disuruh ngangkut kayu dari pasar ke rumah. Di perjalanan, maaf karena tadi dia habis makan, rupanya ada yang nyelip. Ada yang nyelip di giginya. Diambillah dari kayu itu untuk sekedar tusuk gigi, sekedar ngorek yang di antar giginya. Kan berarti nggak mungkin kayunya besar kan? Itu kecil sekali, itu mintakan pertanggungjawab, dia terhalang masuk surga. Lah kalau zaman sekarang jangankan untuk tusuk gigi, itu yang gelondongan. Kayak apa nanti dia menghambat masuk surga. Makanya sekecil apapun di dunia ini akan ada pertanggungan jawabannya. Sekecil apapun. Harta yang kita miliki itu, ya, kita belanjakan untuk apa itu? Mata, pendengaran, semua tadi itu dimintakan pertanggungjawab. Ya, makanya kalau kita sadar bahwa kita bermuhasabah di dunia ini, insya Allah pada saat hisab besok kita dipermudah sama Allah. Dan yang keempat, al-mu'aqabah, menghukum diri sendiri. Kita ini kan setiap hari ada kewajiban-kewajiban. Ada yang belum terlaksana, entah apapun sebabnya. Kita hukum diri kita. Dengan apa? Kita balas. Oh, saya kemarin harusnya bersedekah. Tidak bersedekah, kita bersedekah. Oh, kemarin saya melakukan kesalahan. Kita ganti. Itu namanya kita hukum diri kita. Kemarin karena sibuk, karena ada tamu dan lain sebagainya, saya tidak sempat sembahyang sunnah, qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Kita gantikan. Makanya di dalam madzhab Imam Syafi'i ada sembahyang qodok, qobliyah subuh. Datang ke masjid, orang udah qomat, langsung sembahyang. Berarti kan belum qobliyah tuh. Ada disunahkan dia, qodok, ba'diyah, qobliyah, subuh. Tapi harus dilakukan kalau sudah lepas waktu subuh. Karena habis sembahyang subuh nggak boleh, ya. Sembahyang ba'diyah nggak ada. Itu dia sembahyang qodok, qobliyah subuh setelah terbit matahari. Ada di sini yang pernah sembahyang qodok, qobliyah. Alhamdulillah. Kita lakukan seperti itu. Kita hukum diri kita kalau ada kelalaian. Oh, kalau sama istri sudah berapa lebaran tidak dibelikan perhiasan. Kebetulan lagi punya duit. Beli yang banyak sekalian. Ini dirapel 3 kali lebaran, 3 kilo. Umpama aja itu. Dan yang terakhir, al-mujahadah. Al-mujahadah artinya sungguh-sungguh. Ketakwaan kepada Allah bisa terpelihara dengan kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ajaran Islam. Ajaran Islam itu hanya bisa dilakukan dengan kesungguhan. Bapak, Ibu, Saudara hadir seperti ini, waktu seperti ini mujahadah ini.
Satu, kita keadaan seperti ini ya. Kedua, mungkin malas. Ketiga, mungkin kita baru pulang tadi malam, capek, lelah, dan lain sebagainya. Jihad. Ini yang dibilang jihad. Bukan seperti jihad yang dipahami oleh sebagian saudara kita. Jihad menyakiti orang yang tidak sepaham dengan kita, yang tidak sejalan dengan kita. Itu nggak boleh. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Berinfak sungguh-sungguh. Berpuasa sungguh-sungguh. Bersedekah sungguh-sungguh. Semua harus dengan bersungguh-sungguh. Tanpa kesungguhan tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, ini kita harus yang kelima ini bermujahadah. Bersungguh-sungguh dalam segala hal. Nah ini insya Allah 5 bila kita terapkan, kita tunaikan, insya Allah ketakwaan yang sudah ada di dalam diri kita bukan hanya dipertahankan, insya Allah bisa ditingkatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali ini aja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, silakan. Mungkin kalau ada yang bertanya, diskusikan. Kalau nggak ada Bapak atau Ibu? Kalau nggak ada, ya berarti itu saja. Allah bermanfaat. Bapak Ibu, mari kita baca sebuah surat Al-Fatihah. Kata Nabi, Al-Fatihah itu 5 quri alaha. Fatihah itu dibaca tergantung untuk apa. Gak usah diungkap. Di benak kita udah ada, Allah pasti tahu. Ya, mudah-mudahan apa yang ada di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, insya Allah Allah kabulkan. Al-Hadiyya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma lam na'lam wa dhakkirna ma nasina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.